Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kembali kita tidak henti-hentinya untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kembali kita dikumpulkan dalam rangka mentadaburi Al-Qur'an. Mudah-mudahan majelis kita ini mendatangkan rahmat, maghfirah dan ridha Allah. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perjuangan beliau beserta para sahabat sehingga hari ini kita dapat menikmati indahnya iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama Rasulullah dan para sahabat di surga Firdausnya. Amin. Allahumma amin. Baiklah, kembali kita untuk memahami kandungan dari Quran surat Al-Maidah, insyaallah ayat 32 sampai 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Min dari ajli sebab, zalika itu, kataba kami tetapkan, ala atas, Bani Israel annahu bahwa, man siapa yang qatala dia membunuh, nafsan jiwa seseorang, bighairi bukan karena nafsin membunuh seseorang, au atau fasad membuat kerusakan, fi di muka ardi bumi, faka'annama maka seakan-akan qatala dia membunuh, annasa manusia, jami'an keseluruhan, waman dan siapa yang ahyaha membiarkannya hidup, faka'annama maka seakan-akan ahya dia membiarkan hidup, annas manusia, jami'an secara keseluruhan. Walaqad dan sungguh, ja'athum telah datang kepada mereka, rusuluna rasul-rasul kami, bil bayyinat dengan bukti-bukti nyata, summa kemudian, inna sungguh, kasiron banyak, minhum di antara mereka, ba'da sesudah, zalika itu, fi di ardi bumi, lamusrifun benar-benar orang-orang yang melampaui batas. Nah, ayat 32 ini terkait dengan peristiwa sebelumnya, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil ya terhadap saudaranya Habil, anak dari Nabi Adam. Nah, sehingga kemudian Allah tetapkan hukum ya tentang pembunuhan di sini, bahwa ketika seseorang ya membunuh seseorang ya orang yang lain, tetapi pembunuhan tersebut bukan berdasarkan yang hak, artinya yang dibolehkan dalam Islam. Nah, dalam Islam memang ada pembunuhan yang dibenarkan seperti qisas ya, misalnya adalah hukum bunuh bagi pembunuh, ataupun di sini adalah orang yang membuat kerusakan di muka bumi,
Nah, jadi kategori orang yang membuat kerusakan di muka bumi itu juga di dalam Islam boleh dibunuh ya, dengan syarat ketentuan yang tentunya diatur kemudian ya dalam hukum Islam. Maka di sini disamakan dosanya seakan-akan dia membunuh ya seluruh manusia di muka bumi. Jadi nauzubillah min dzalik ya, dalam Islam ancamannya sangat keras ketika membunuh seseorang tanpa hak tadi ya. Nah, maka sebaliknya ketika ya seseorang juga di sini memelihara kehidupan orang lain, walaupun hanya satu ya, memelihara jiwa orang lain, maka dia seakan memelihara kehidupan semua manusia. Nah, jadi di sini Allah betapa menghargai ya satu jiwa manusia, betapa sangat berarti di sisi Allah. Bahkan pembunuhan satu jiwa manusia itu disamakan dengan membunuh seluruh manusia ya di muka bumi. Nah, karena itu ini merupakan pelajaran bagi kita ya sebagai umat Islam untuk sedapat mungkin ya menjauhi perbuatan membunuh ini karena dosanya sangat besar di sisi Allah. Nah, kemudian Allah tegaskan bahwa Rasul kami telah datang kepada mereka membawa keterangan yang jelas. Nah, artinya sudah disampaikan ya tentang hukum maupun ancaman Allah ya, betapa dosa membunuh itu tadi sangat besar dengan keterangan-keterangan yang jelas, tetapi tetap ya banyak manusia yang melampaui batas ya di muka bumi. Nah, kita melihat fenomena Al-Qur'an ini memang berlaku ya sampai akhir zaman, di mana kita melihat saat ini pembunuhan ya dengan maraknya terjadi di Indonesia saja hampir setiap hari ya kita melihat berita ada saja pembunuhan ya. Nauzubillah min zalik ya, ada seorang istri membunuh suami, ada sebaliknya, dan ada juga nauzubillah min zalik ya tetangga dan seterusnya. Maka ini merupakan bukti ya akhir zaman, seperti sebagaimana Allah peringatkan ya, memang manusia itu senantiasa berulang ya sejarah. Jadi walaupun kita melihat itu adalah sifat ya Bani Israel ya, kaum Yahudi yang dimurkai Allah, tetapi ternyata ketika manusia ya di sini lalai dari peringatan Allah, walaupun sudah sangat jelas Allah terangkan ya bahwa keterangan baik dari Al-Qur'an maupun hadis, larangan untuk membunuh ini sangat tegas Allah tekankan, tetapi manusia banyak yang ternyata melampaui batas tadi dikatakan, artinya mereka melanggar ya aturan Allah. Nah, di mana mengapa ya sangat besar sekali ancamannya dalam Islam? Karena Allah menginginkan ya kehidupan kita di bumi itu harusnya dalam kondisi damai, tenang ya. Tidak ada rasa ketakutan, sehingga kita sebagai umat Islam itu bisa beribadah dengan tenang, dengan maksimal ya, dengan berbuat terbaik ya di muka bumi. Tapi ketika terjadi seperti itu tadi ya, ketidakamanan ya, kemudian ancaman, situasi yang tidak stabil ya, betapa orang tidak ada rasa takutnya ya untuk membunuh ya, karena hukum yang istilahnya tidak membuat jera ya, sehingga kita rasakan ya saat ini tidak dirasakan sebagaimana Islam saat itu ya, di mana Rasulullah bahkan jamin ketika seorang wanita ya berjalan dengan jarak ratusan bahkan ribuan kilometer pun ketika Islam ditegakkan maka akan mendapatkan rasa aman. Dan sebaliknya saat ini kita melihat ya rasa tidak aman yang banyak kita alami saat ini. Mungkin sedikit kita mengingat kisah ya ketika Rasulullah hijrah bersama Abu Bakar. Nah, ketika itu Rasulullah bersembunyi ya sementara di Gua Sur ya. Kita mungkin tahu yang pernah ke Mekah ya, kurang lebih berapa kilo ya, kurang lebih beberapa kilo di Gua Sur itu dari Mekah. Nah, disitulah Rasulullah bersembunyi selama 3 hari 3 malam. Dan selama Rasulullah dan Abu Bakar ya bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy untuk menyelamatkan diri sementara ya supaya aman untuk hijrah ke Madinah, maka 3 hari 3 malam di dalam gua tersebut. Nah, kemudian anaknya Abu Bakar yang bernama Asma ya binti Abu Bakar, itu adalah salah satu ya anak Abu Bakar yang senantiasa ya menyuplai kebutuhan Rasulullah dan Abu Bakar
baik makan maupun keperluan lain ya selama 3 hari 3 malam. Nah, mungkin ibu-ibu yang pernah lewat ya di Gua Sur itu kan lumayan jauh ya, dan bukit yang sangat tinggi, kalau dinaiki itu katanya sekitar 1,5 jam dan terjal begitu ya. Kita bayangkan Asma yang masih berumur 10 tahun ya, seorang anak gadis kecil ya. Di zaman dulu tidak ada sama sekali yang namanya lampu penerangan ya, dan kita tahu di padang pasir yang sangat tandus panas ya, siang malam tidak ada takutnya ya. Asma ini selalu memenuhi ya, mengantarkan makanan, berjalan kaki ya. Nah, itulah gambaran ya, sosok orang-orang Islam yang kuat imannya, tidak ada rasa takut tadi mereka ya, ketika mereka di jalan Allah tidak ada rasa takut dalam hal kebenaran ya. Nah, tetapi kita lihat kembali saat Islam ditegakkan, maka keamanan itu benar-benar dijamin ya. Kita ingat ada seorang muslimah di pasar di Madinah ya, ketika jilbabnya itu sengaja ya tersangkut begitu, kemudian ditarik ya oleh orang Yahudi, maka Rasulullah langsung menyatakan perang. Nah, jadi walaupun kelihatannya itu adalah persoalan yang mungkin tidak terlalu besar, tapi ketika menyangkut ya kehormatan seorang muslimah yang di dalam Darul Islam ya, dalam negara Islam, ketika itu Rasulullah di Madinah, maka sangat dipelihara ya, sangat dijaga ya kehormatan seorang muslimah ya. Nah, tapi sekarang kita melihat betapa banyak ya penganiayaan segala macam ya, keburukan-keburukan terjadi. Kita ingat kalau di kota-kota besar bahkan pembegalan. Nah, itu merupakan salah satu tindakan yang sangat ya melampaui batas, termasuk yang membuat kerusakan yang sangat besar ya, di mana mereka kadang sampai membunuh, sampai merampok ya, nauzubillah min zalik ya. Dan ini masih sampai saat ini ya, masih terjadi di kota-kota besar ya. Kalau kita lihat berita ya, di Bandung ya, kemudian di Jakarta, di daerah-daerah kota besar itu pembegalan itu masih berlanjut ya, di mana ada geng-geng motor itu yang memang sangat ya meresahkan ya masyarakat di kota-kota besar. Bahkan di Bontang sendiri kita pernah juga mendengar ya, pernah terjadi pembegalan di arah Sekambing ya. Nah, padahal kota kecil seperti Bontang pun ternyata tidak luput ya dari perbuatan yang melampaui batas yang terjadi saat ini. Nah, maka inilah miris sekali kita ketika Al-Quran ini jauh ya dari umat ya, dari generasi, khususnya generasi muda, maka yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan ya, sikap anak-anak muda Islam. Betapa sedih kita yang melihat bagaimana nanti Islam ini ke depan ya, kalau generasi ini tidak segera ya kembali untuk berpegang teguh kepada Al-Quran maupun sunnah Rasulullah ya. Kemudian kita lihat ya ayat selanjutnya, ayat ke-33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf min khilafin aw yunfaw minal ard zalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim. Langsung saya baca artinya. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Nah, jadi asbabun nuzul ya dari ayat ke-33 atau sebab turunnya ayat dari surat Al-Maidah ayat 33 diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Yazid bin Abi Habib. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdul Razak yang bersumber dari Abu Hurairah. Nah, disampaikan bahwa dalam suatu riwayat dikemukakan Abdul Malik bin Marwan menulis surat kepada Anas yang isinya menanyakan tentang ayat 33 surat Al-Maidah ini,
Anas menjawab dengan menerangkan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan suku Urainah yang murtad dari agama Islam dan membunuh pengembala unta serta membawa lari unta-untanya. Ayat ini diturunkan sebagai ancaman hukum bagi orang-orang yang membuat keonaran di muka bumi, membunuh, mengganggu, dan lain-lain. Nah, jadi kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir itu juga dijelaskan bagaimana Rasulullah ya menghukum ya para pembuat keonaran ini. Jadi suku Urainah ini dikatakan ya pernah mendatangi Rasulullah pada suatu waktu. Nah, mereka menyatakan di dalam tafsir ini mereka kena penyakit ya seperti kalau sekarang itu seperti demam malaria begitu ya. Nah, kemudian Rasulullah menyuruh suku Urainah ini yang di dalam tafsir ada berbeda pendapat, ada yang mengatakan 7 orang, ada yang 8 ya wallahu alam bisawab. Jadi mereka ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk menemui Yasir. Yasir ini adalah seorang pengembala yang mengembalakan ternak Rasulullah ya. Nah, di sana Rasulullah meminta suku Urainah ini untuk mendatangi Yasir untuk di sana berobat lah istilahnya ya di peternakan tersebut. Nah, ternyata di peternakan tersebut mereka diberikan kencing unta ya. Jadi kencing unta ini untuk obat dan halal ya Bu ya. Jadi walaupun bahasanya kita tahu kencing itu kesannya najis, tapi untuk unta ini khusus ya. Ternyata kencing unta ini halal diminum ya dan dia bisa dijadikan obat. Dan ternyata dengan izin Allah mereka ini sehat ya, sembuh dari penyakitnya ya. Tetapi yang terjadi setelah mereka sembuh, mereka justru murtad ya, dan mereka di sini membunuh ya si pengembala ini, di dalam riwayat ini Yasir yang namanya. Mereka bunuh, bahkan matanya itu mereka butakan ya, seperti apa tindakan mereka ini sangat zalim ya. Maka dengan tindakan ini Rasulullah mendengar berita tersebut bahwa suku Urainah ini murtad, kemudian dia membunuh Yasir dengan kejam, bahkan matanya juga dibutakan ya, diceritakan di sini. Maka Rasulullah segera ya memerintahkan pasukan ya para sahabat untuk mengejar mereka. Nah, setelah mereka tertangkap, maka Rasulullah menghukum mereka dengan memotong tangan dan kaki mereka secara berlawanan dan dipaku mata mereka, kemudian dijemur di panas matahari sehingga mati semuanya. Nah, ini adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, kalau kita lihat memang itulah hukum Islam ya. Qisas itu diberlakukan persis ya apa yang mereka lakukan. Kemudian ulama merincikan ya mengapa mereka dibunuh. Ini karena mereka memang membunuh. Jadi qisas itu membunuh dengan bunuh, termasuk karena mereka murtad. Kemudian mengapa mereka di sini dipotong tangan dan kaki mereka secara berlawanan? Artinya tangan kanan berarti kaki kiri yang dipotong dan tangan kanan ya. Nah, ini karena mereka mencuri ya, itu yang dicuri banyak sekali ya, ternak, unta dan lain-lain. Nah, itu hukumnya adalah dipotong ya. Kemudian matanya di sini juga dipaku ya, karena mereka juga telah menusuk ya matanya Yasir, maka dilakukan hukum yang sama. Nah, dengan hukum yang sangat tegas ya di dalam Al-Qur'an ini, itulah ya Allah bermaksud agar manusia itu takut ya untuk melakukan pembunuhan, karena hukum qisas itu sangat berat. Nah, sehingga harusnya ya kita sebagai orang beriman sudah cukup ya cerita ini menjadi pelajaran berharga untuk jangan pernah sekali-kali ya melakukan dosa pembunuhan yang dikategorikan tadi sebagai perbuatan ya memerangi Allah dan Rasulnya. Nauzubillah min zalik ya. Jadi perbuatan yang sangat keji ya karena dianggap telah memerangi Allah dan Rasulnya dan juga membuat kerusakan di muka bumi. Nah, ini bahkan di ayat tadi ya dijanjikan mereka akan mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar ya. Nah, ini sudah sangat jelas sekali bahwa hukum membunuh itu sangat berat di sisi Allah, tidak hanya di dunia bahkan juga di akhirat. Tetapi kemudian ulama yang untuk masalah diasingkan, ini Imam Syafi'i berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an merincikan bahwa yang diasingkan ini jika mereka itu
tidak membunuh ya, tidak juga mengambil barang-barang, tetapi hanya sifatnya di situ menakut-nakuti ya, membuat keresahan di masyarakat. Nah, jadi kalau ada seseorang yang membuat keresahan ya, masyarakat itu takut ya dengan sikapnya, entah memang dia terkenal misalnya sebagai perampok atau apapun yang di jalan-jalan tadi ya, misalnya mengganggu orang seperti begal tadi yang kita sampaikan ya, maka ini hukumnya di dalam Islam dia akan diasingkan ya dari negeri ataupun kota tersebut ya. Nah, ini menurut Imam Syafi'i ya, karena memang di sini para ulama berbeda-beda ya menafsirkan ayat tersebut. Ada yang mengatakan bahwa hukuman ini tergantung nanti masing-masing kesalahannya ya. Kalau memang dia membunuh, maka juga dibunuh. Potongan tangan maupun kaki ini dalam rangka dia mencuri ataupun merampok tadi, dan pengasingan ini dalam rangka sikap yang tadi meresahkan masyarakat ataupun membuat keonaran ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita lanjut ayat 34. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, Masya Allah, ternyata ulama ada yang menafsirkan ayat ini bahwa ketika tadi misalnya seseorang ini membunuh ya, tetapi belum sampai dia diketahui orang-orang lain dan belum juga dia belum ditangkap misalnya ya, dan dia keburu bertobat bahkan tidak ada yang tahu, maka di sini Allah tegaskan maka akan diterima taubatnya ya, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini Masya Allah. Jadi kalau ada ya dosa-dosa, kalau memang itu tidak terbukti ya, maka bertobat itu adalah lebih baik ya. Seperti kita ingat di zaman Rasulullah ada seorang wanita ya yang datang mengaku berzina. Maka dia karena saking takutnya ya ingin membersihkan dosa, dia mendatangi Rasulullah meminta untuk dihukum rajam. Tapi kemudian Rasulullah tidak serta-merta ya menegakkan hukuman tersebut, tetapi Rasulullah meminta wanita tersebut untuk mendatangkan 4 orang saksi dari laki-laki ya. Kalau laki-laki harus syaratnya 4 orang, kalau perempuan 2 orang itu dianggap 1 saksi. Nah, jadi wanita ini harus mendatangkan 4 saksi yang melihat langsung. Artinya dia tidak ada perantara ya, dengan mata telanjang, artinya melihat langsung kejadian tersebut dan mau bersaksi, maka barulah hukum Islam itu ditegakkan. Nah, tapi ternyata wanita tersebut tidak bisa ya mendatangkan ya syarat tersebut. Namun dia bersikeras karena dia memang melakukan perbuatan tersebut. Padahal Rasulullah menyuruh dia pulang bertobat. Seandainya dia ketika itu pulang bertobat sudah selesai ya, maka Allah janjikan pengampunan. Tapi karena dia saking takutnya ya membawa dosa ini, dia tetap meminta Rasulullah untuk hukum rajam ya. Hukum rajam itu kan dibunuh sampai mati ya. Nah, tetapi karena dia tidak bisa mendatangkan saksi, maka Rasulullah suruh pulang. Kata Rasul tidak bisa ditegakkan kalau tidak ada bukti. Nah, namun kemudian dia datang lagi dengan posisi hamil ya, maka itu dia katakan ini buktinya saya hamil. Nah, kemudian Rasulullah meminta dia pulang kembali. Sampai kamu melahirkan, silahkan kamu lahirkan dulu baru nanti hukum ditegakkan. Nah, ternyata setelah dia melahirkan dia datang lagi. Padahal maksud Rasulullah seandainya dia bertobat ya sudah, tidak akan diusik lagi ya, dalam Islam itu tidak akan sampai segitunya didatangi dihukum ya. Nah, karena dia tidak bisa mendatangkan saksi, ya sudah selesai sebenarnya dalam Islam. Saking Allah itu memberikan kemurahan ya, kasih sayangnya luar biasa, dan mengharapkan kita itu lebih bertobat ya daripada hukum itu sendiri sebenarnya ya. Jadi hakikatnya itu ingin manusia itu benar-benar bertobat kembali kepada Allah. Tetapi ternyata dia ngotot ya dengan membawa anaknya yang baru dia lahirkan kembali minta dihukum. Maka Rasulullah suruh pulang lagi. Sudah, anaknya silahkan disusui secara sempurna dulu 2 tahun. Nah, kalau dia sudah bisa makan, kata Rasulullah, barulah hukum itu ditegakkan. Nah, ternyata dia kembali lagi. Setelah 2 tahun anaknya dia bawakan roti, dia tunjukkan bahwa anaknya udah bisa makan makan roti. Nah, tetapi Rasulullah kembali menyuruh dia untuk pulang saja karena insya Allah tobatnya sudah diterima. Namun wanita ini memang
masih ngotot ya pengen ditegakkan hukum rajam, dan akhirnya dirajamlah wanita tersebut sampai meninggal ya. Kemudian Rasulullah menyalatkan ya. Nah, maka sahabat itu akhirnya berkata kepada Rasulullah ya, kenapa Rasulullah, lebih baik tidak usah kita sholatkan, dia kan wanita pezina. Nah, maka Rasulullah sampaikan, pahala wanita ini ya, pahala taubatnya ini seandainya dibagikan kepada 70 orang ya di Madinah ini, masih banyak pahalanya dan belum habis ya, pahala taubatnya itu sangat besar di sisi Allah. Nah, jadi ketika seseorang itu bertobat ya dari dosa, walaupun tadi Allah sangat murka ya, sangat keji, pembuat keonaran maupun pembunuhan, tetapi ketika dia sungguh-sungguh bertobat, Allah tegaskan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, Masya Allah, jadi luar biasa kasih sayang Allah itu sangat besar ya, sehingga kita di sini rasanya malu ya kalau kita sampai berani berbuat maksiat, karena Allah luar biasa nikmat yang Allah berikan, kemudian kasih sayang dan ampunan Allah itu sangat besar ya. Nah, kemudian di ayat 35, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Nah, jadi kita sebagai orang-orang yang beriman ya, maka Allah perintahkan kita untuk bertakwa, artinya bersungguh-sungguh melaksanakan seluruh perintah Allah ya semampu kita, dan bersungguh-sungguh menjauhi segala yang dilarang Allah, bahkan yang dibenci Allah pun yang sifatnya makruh, kita juga berusaha untuk menjauhinya. Serta Allah perintahkan kita di sini mencari jalan ya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, artinya kita disuruh melakukan ya amal-amal soleh yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan itu sangat banyak sekali. Di Rasulullah sudah tuntunkan ya, kalau yang wajib itu sudah pasti. Namun di sini berarti kita disuruh ya memperbanyak amalan-amalan sunnah, karena dengan amalan sunnah inilah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, baik puasa sunnah ya, kemudian sholat-sholat sunnah ya, dan sedekah dan lain-lain, maka kita diperintahkan untuk banyak-banyak ya melakukan amal soleh dalam rangka untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan selanjutnya kita diperintahkan untuk berjihad ya, berjuang di jalannya. Nah, agar di sini Allah janjikan kamu beruntung. Nah, maka yang beruntung itu artinya nanti mendapat yang tentunya karunia yang lebih ya, yang spesial di surganya nanti. Maka orang yang dikategorikan di samping dia bertakwa, beriman tadi ya, beramal, bertakwa, beramal soleh, dan dia berjihad ya, bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, tidak santai-santai artinya ya. Orang-orang yang berjihad ini memang dia selalu mencari kesempatan ya untuk berbuat baik ya dengan kesungguhan. Nah, tentunya tidak bisa ya hanya dengan santai-santai ya. Mereka memang rela ya mengeluarkan tenaga, pikiran, ya harta, bahkan jiwa mereka korbankan di jalan Allah, dan lillahi ta'ala semata-mata mengharap ridha Allah. Sedikit pun ya tidak ada niatan ya untuk dibalas maupun dipuji, disanjung oleh manusia, karena hanya Allah tujuannya. Maka inilah orang yang beruntung. Jadi memang dia ada kesungguhan ya berupaya dalam menolong agama Allah ini. Dia mencari di manakah potensi dia yang bisa berkontribusi ya untuk memperjuangkan agama Allah. Nah, maka disitulah nanti nilai jihad dia ya. Misalnya seorang ibu, maka dia akan berjihad ya, bersungguh-sungguh menjadi seorang ibu yang bisa mengantarkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang solehah. Tentunya ini merupakan upaya yang sungguh-sungguh ya dari seorang ibu itu. Yang pertama tentunya dia memberikan keteladanan yang baik ya kepada anaknya ya. Kemudian juga memenuhi kebutuhan anaknya ya, baik makanan, fisik maupun juga pikiran ya dengan sebaik-baiknya.
dan senantiasa berdoa kepada Allah ya. Maka disitulah jihad seorang ibu. Nah, jihad yang lain seorang wanita ya sebagai istri, bagaimana dia menjadi istri solehah ya, yang senantiasa menyejukkan ya, menenangkan hati suaminya. Nah, kita sudah belajar dari sirah ya, Siti Khadijah itu merupakan contoh istri yang sangat ideal ya, di mana seluruh jiwa ya, raga, bahkan harta nyawanya dia persembahkan untuk perjuangan dakwah Rasulullah ya, perjuangan Islam. Nah, di mana Rasulullah senantiasa mendapatkan ketenangan ya, kedamaian, kebahagiaan. Walaupun Rasulullah mengalami bertubi-tubi cobaan ya di luar sana, tapi ketika pulang Rasulullah menemukan kedamaian ya, ketenangan, kebahagiaan. Maka itulah ya jihad seorang wanita, bagaimana dia menciptakan baiti janati ya, rumahnya sebagai surga bagi seluruh anggota keluarganya. Ketika di luar sana keluarganya mengalami masalah apapun, namun mereka menemukan kebahagiaan di dalam rumahnya ya, menemukan kedamaian, ketenangan. Nah, maka itu juga merupakan jihad ya bagi seorang wanita. Ataupun wanita yang punya potensi ya di masyarakat, misalnya bisa melakukan apapun yang bisa, peran apapun silahkan ya, selama tidak meninggalkan tugas utama seorang wanita, yaitu sebagai istri dan juga sebagai seorang ibu, dan tentunya harus ya mendapat izin dari suami. Nah, jadi kalau wanita yang mau berkontribusi di masyarakat, tentunya dia harus yang utama tetap ya urusan rumah tangganya beres dan harus seizin suami. Jangan sampai amalnya itu akan berubah nanti menjadi dosa ya, ketika suami tidak ridho, maka amalan sunnah itu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Nah, termasuk misalnya puasa sunnah. Ibu-ibu saking semangatnya puasa Daud misalnya tiap hari, maka itu wajib izin kepada suami ya. Kalau suami tidak mengizinkan, maka puasanya bisa bahkan haram ya dalam Islam ketika puasa sunnah itu tidak diizinkan suami ya. Nah, jadi ibu-ibu hati-hati juga kalau puasa sunnah itu harus izin ya dari suami. Karena yang wajib itu yang pertama adalah mentaati suami selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, itu salah satu jihad ya bagi wanita sebagai istri ya. Nah, kemudian di ayat terakhir kita lihat, innalladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah ma tuqabbila minhum walahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah lagi dengan sebanyak itu untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih. Nah, jadi di sini sudah sangat jelas penyesalan ya orang-orang kafir di dalam neraka. Di sini Allah gambarkan mereka itu sangat ingin ya seandainya bisa menebus ya azab dan neraka ini dengan bahkan dengan harta apapun yang mereka punyai ya. Bahkan di dalam riwayat lain juga seandainya mereka mau tebus dengan nyawa orang tuanya, seandainya dengan anaknya, bisa mereka tuh pengen ya bagaimana lepas dari azab neraka. Tetapi Allah tekankan di sini tidak akan diterima walaupun seluruh apa yang ada di bumi ditambahkan sebanyak itu lagi untuk menebus dari azab itu, pada hari kiamat niscaya tebusan tersebut tidak akan diterima dan mereka tetap mendapat azab yang pedih. Nah, karena itu marilah kita ya yang selama ini masih dikaruniai kesehatan ya, kemudian waktu luang, yaitu yang sangat penting ya, hati-hati sekali dua nikmat ini kadang yang kita lalai, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Jangan sampai modal yang sangat berharga ini kita gunakan pada hal-hal yang tidak bermanfaat ya, apalagi yang mendatangkan dosa. Nah, yang tidak bermanfaat aja kita harus hati-hati ya, karena sia-sia nikmat ini kalau kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya, apalagi yang tidak Allah ridai. Karena kita ingat ya di dalam kubur sana banyak sekali orang-orang yang saat ini teriak-teriak menyesal,
pengen mereka dihidupkan walau hanya beberapa saat ya untuk bisa beribadah. Nah, maka dari itu kita yang hari ini masih bernapas, masih sehat, masih hidup, maka ini merupakan karunia yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya untuk setiap napas kita ini bagaimana bernilai ibadah di sisi Allah, bernilai amal soleh. Karena itu jangan pernah lepas ya dari satu ibadah ke ibadah lain. Kalaupun bosan zikir, kita bisa tilawah, bosan tilawah, yang lain-lain mentadaburi Al-Quran. Bosan itu lagi masih banyak amalan-amalan. Maka dari itu banyaknya amalan itu adalah cara kita ya untuk berpindah dari satu amalan ke amalan lain sehingga kita itu tidak akan bosan nanti dengan selalu beramal soleh. Nah, itulah insya Allah dari materi ya pada hari ini. Nah, masih ada waktu sedikit ya, kita akan mengingat ya, kebetulan karena momennya masih Isra Mi'raj ya. Mungkin sedikit kita akan mengambil hikmah ya dari peristiwa Isra Mi'raj. Nah, jadi Isra Mi'raj itu di Al-Quran ya, surat Al-Isra ya Bu ya, ayat pertama. Bisa kita lihat. Nanti bisa dilihat ya di surat Al-Isra itu, bahwa Isra Mi'raj itu kan artinya perjalanan ya pada waktu malam, Isra dan Mi'raj ya, dimana Isra itu berarti perjalanan dari Masjidil Haram ya ke Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi dari Mekah kemudian ke Masjidil Aqsa di Palestina yang jaraknya ada yang mengatakan di itu ya di Google kurang lebih 1.200 km ya. Ada juga yang mengatakan sekitar 2.000 ya, sekitar itu ya, sekitar 1.000 lebih ya jaraknya. Jadi kalau zaman dahulu naik unta itu berbulan-bulan ya Bu ya baru sampai ya dari Mekah ke Palestina. Nah, Rasulullah sendiri itu tidak pernah ya sampai ke Palestina. Jadi Rasulullah selama ini kalau berdagang itu paling maksimal itu sampai ke Suriah, ke Syam ya. Jadi paling itu ke Yaman, ya itu rutenya Yaman, kemudian Suriah, baru Palestina. Jadi Rasulullah terjauh itu sampai Suriah atau Syam ya. Nah, kita melihat ya peristiwa Isra Mi'raj ini dilatar belakangi oleh kejadian ya, 3 kesedihan ya yang dialami oleh Rasulullah. Yang pertama ya, Rasulullah telah kehilangan ya paman beliau Abu Thalib ya, telah meninggal. Setelah Rasulullah mengalami pengasingan ya, Rasulullah bersama Bani Hashim itu adalah diisolir ya oleh kaum kafir Quraisy ya, di mana mereka tidak boleh melakukan jual beli, hubungan interaksi dengan penduduk Mekah lainnya. Jadi mereka benar-benar di situ diisolasi ya, sampai diceritakan itu saking ya kurang lebih 3 tahun ya, karena saking habisnya sudah sumber makanan dan lain-lain. Bahkan Rasulullah itu pernah makan rumput ya untuk mengganjal perut ya, bahkan diceritakan ada yang makan tanah ya, sahabat itu Masya Allah ya. Subhanallah ya, kita sedih sekali ya mendengar berita pengasingan tersebut. Dan kita tahu bahwa walaupun Khadijah itu bukan Bani Hashim ya, sehingga dia sebenarnya tidak termasuk yang diasingkan. Tetapi Masya Allah ya, Khadijah itu sebagai istri, dia ikut serta ya menyertai pengasingan tersebut, walaupun sebenarnya dia bebas saja ya, kalau tidak ikut tidak masalah ya, orang kafir Quraisy tidak akan berani ya, karena kesukuan itu mereka sangat takut ya, kalau di balik suku-suku itu punya kekuatan, mereka tidak akan berani macam-macam ya. Tapi Khadijah sebagai istri yang sangat setia ya, istri ideal, kita sudah tahu ya, beliau ikut ya di pengasingan tersebut selama 3 tahun. Nah, bahkan seluruh harta Khadijah yaitu sampai habis ya untuk membiayai selama pengasingan tersebut. Dan Khadijah juga dengan segala cara berusaha ya senantiasa memenuhi kebutuhan seluruh Bani Hashim yang diasingkan tersebut. Jadi Masya Allah sampai harta Khadijah itu habis ya ibu-ibu untuk memenuhi perjuangan Islam. Sedikit pun tidak ada ya penyesalan ataupun kesedihan bagi Khadijah ya. Bahkan itulah kebahagiaannya ketika dia bisa berjihad ya dengan harta bahkan jiwanya.
Nah, kemudian kita melihat peristiwa tersebut, akhirnya paman beliau ya Abu Talib sakit dan meninggal dunia ya. Kemudian disusul oleh Khadijah ya, istri yang luar biasa tadi, merupakan tempat Rasulullah menemukan ketenangan ya, sumber kebahagiaan Rasulullah di tengah penderitaan ya, segala macam ujian. Maka ketika kembali ke rumah, Rasulullah mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dari seorang istri yang bernama Khadijah ini. Dan paman beliau sebagai orang yang selalu melindungi beliau ya, melindungi dakwah beliau, sehingga kafir Quraisy itu selama Abu Talib hidup memang tidak berani ya kalau sampai mencelakai Rasulullah ya, karena saking mereka segan ya dengan Abu Talib ya. Nah, maka ketika dua orang ini meninggal ya, kita bisa bayangkan ya, Rasulullah sangat sedih ya, orang yang melindungi paman beliau, dan kesedihan yang terbesar Rasulullah karena Abu Talib sendiri meninggal dalam kondisi kafir ya, tidak bisa mengucapkan kalimat thayyibah ya, bersyahadat itu tidak sampai ya, karena kuatnya pengaruh ya oleh orang-orang kafir ketika itu, ketika sakaratul maut ya, Abu Jahal dan teman-temannya itu ya senantiasa berada di sekitar Abu Talib ya, sehingga mereka selalu mencegah ya Abu Talib untuk bersyahadat. Nah, jadi hati-hati sekali memang teman yang buruk ini ya, akhirnya lah yang menjerumuskan ya Abu Talib untuk sampai akhir hayatnya tidak beriman ya. Jadi itulah yang sangat sedih ya dialami oleh Rasulullah. Kemudian disusul lagi istri beliau ya, Khadijah pun sakit dan meninggal dunia. Maka lengkaplah sudah ya, tidak ada lagi rasanya orang yang menjadi tumpuan ya untuk membantu Rasulullah dalam berdakwah. Nah, Rasulullah berdakwah kurang lebih sudah 10 tahun ya ketika itu. Tetapi yang masuk Islam itu hanya kurang lebih 30 orang ya. Bayangkan Bu, 10 tahun ya. Berdakwah itu bukan waktu yang singkat, sangat lama. Namun hanya sekitar 30 orang saja yang masuk Islam ya. Maka Rasulullah berusaha lah untuk mencari jalan lain bagaimana Islam ini bisa menyebar ya. Nah, maka Rasulullah pergilah ke Taif ya. Kita tahu Rasulullah pergi ke Taif bersama Zaid bin Harisah yang ketika itu merupakan anak angkat Rasulullah yang umurnya kurang lebih 10 tahun. Bayangkan Bu, Rasulullah pergi dengan seorang anak kecil ya, umur 10 tahun ke Taif ya. Jadi Taif itu kurang lebih berapa jam ya dari Mekah, mungkin sekitar ke Balikpapan atau kira-kira ya, menurut ulama itu jauhnya ya dari Mekah sekitar ke Balikpapan ya. Dan itu jalan kaki ya ibu-ibu ya, di padang tandus. 6-7 jam, Bun. Berapa? Sekitar 6-7 jam. Nah, itu ya Bu ya. Jadi ya kurang lebih ke Balikpapan ya Mbak ya. Oh naik ya, jauhnya ya. Taif ya. Kayaknya sih ya. Iya, nah itu kita bayangkan di padang tandus begitu ya. Kalau kita ke Balikpapan masih ada pohon-pohon ya Bu ya. Masih ada bisa berteduh ya. Rasulullah bersama Zaid tadi ya, Zaid bin Harisah yang 10 tahun anak kecil itu berjalan berdua Bu ya, di tengah terik, kadang malam panas ya, ke Taif itu dalam rangka berdakwah. Tetapi sampai di Taif, Rasulullah mendatangi ya pemuka penduduk Taif, dan dakwah Rasulullah ditolak ya dengan keras. Bahkan Rasulullah diusir dari Taif dengan diiringi lemparan batu ya Bu ya. Jadi seluruh penduduk Taif beserta anak-anak kecil itu melempari Rasulullah dan Zaid ya, sampai Rasulullah itu berdarah-darah ya. Sampai Rasulullah tidak tahan, akhirnya bersembunyi di sebuah kebun ya. Kita tahu Masya Allah, jadi penderitaan Rasulullah sangat berat ya ketika itu. Dan Rasulullah minta ya sebenarnya kepada pemuka Taif itu untuk tidak menyampaikan ya ke Mekah bahwa Rasulullah pernah datang. Cukuplah perbuatan mereka ini, Rasulullah minta janganlah mereka sampai memberi kabar ya ke Mekah gitu ya. Nah, sampai malaikat penjaga gunung itu sangat murka ya dengan penduduk Taif. Maka malaikat penjaga gunung mengatakan, ya Rasul, cobalah Rasulullah sampai saya akan menjatuhkan gunung ini kepada penduduk Taif, saking murkanya malaikat ya. Tetapi Rasulullah, Masya Allah ya, tidak ada sedikit pun ya untuk mencelakai ya penduduk Taif. Bahkan Rasulullah jangan menahan ya malaikat itu untuk tidak menjatuhkan gunung tersebut. Dan Rasulullah minta jangan ya malaikat ya,
Aku masih berharap dari keturunannya nanti muncullah generasi soleh-solehah ya. Dan Rasulullah itu sedaya upaya menahan darahnya itu supaya tidak menetes Bu ya. Jadi segala cara Rasulullah lakukan supaya tidak menetes ke bumi. Jadi kalau sampai darah Rasulullah itu menetes ke bumi, maka tanpa Rasulullah minta pun bumi akan segera menghancurkan ya penduduk Taif. Tapi Masya Allah ya, Rasulullah itu saking cintanya ya kepada kita ya. Karena kata Rasulullah, mereka itu tidak tahu ya, maka aku tidak akan menimpakan ya azab, berdoa gitu ya untuk mereka menerima azab ya. Nah akhirnya Rasulullah pulang lagi ke Mekah ya, tentunya dengan hati rasa ketakutan ada ya, karena ternyata salah satu ya penduduk Taif itu sudah ada yang duluan sampai ke Mekah, entah naik kuda atau naik apa ya, memberitakan kepada kafir Quraisy bahwa Rasulullah memang sudah berdakwah ke Taif. Dan murka sekali ya, kafir Quraisy sangat murka mendengar, karena mereka takut ya kalau penduduk Taif itu nanti beriman, maka mereka akan artinya punya musuh lagi ya, mereka musuhnya orang beriman ya. Nah maka mereka juga berusaha ya untuk menghalangi Rasulullah masuk ke Mekah. Namun alhamdulillah ya, Allah bukakan hati seorang kafir Quraisy, maaf saya lupa namanya ya, ada seorang itu masih kafir tetapi dia baik ya, dia menjadi penjamin Rasulullah ya ketika memasuki Mekah. Mohon maaf saya lupa namanya tadi, nggak sempat nyatat baca di mana itu. Jadi seorang kafir ini yang menjamin. Jadi sistemnya kalau di sana itu kalau ada yang menjamin ya, maka mereka tidak berani mengganggu ya. Maka Rasulullah kembali ke Makkah dengan selamat ya, dengan bantuan orang kafir ini yang mau menjaminkan dirinya ya untuk keselamatan Rasulullah. Namun kesedihan Rasulullah tentunya tidak berakhir ya, karena dakwah pun Rasulullah ternyata tidak berhasil ya di luar sana ya. Nah inilah yang melatar belakangi ya mengapa Allah akhirnya memberikan sebuah peristiwa yang sangat dahsyat ya. Isra Mi'raj ini merupakan suatu hiburan ya yang Allah berikan kepada Rasulullah. Istilahnya itu kan jalan-jalan Bu ya, jalan-jalannya sampai ke Sidratul Muntaha ya. Jadi setelah langit ketujuh itu adalah Sidratul Muntaha ya, arasy-nya Allah ya, disitulah sampai Rasulullah nanti bertemu dengan Allah. Itu merupakan suatu perjalanan yang luar biasa yang tentunya mengobati ya kesedihan Rasulullah ya. Nah maka diperjalankanlah Rasulullah ya pada suatu malam tadi yang disebut Isra ya, dari Mekah Masjidil Haram menuju Palestina ya. Nah di Palestina inilah Rasulullah sholat ya di Masjidil Aqsa, mengimami seluruh nabi-nabi ya yang ada. Lalu dilanjutkan naik ke langit ya, langit ke-1, ke-2 sampai ke-7. Di setiap langit itu juga bertemu dengan para nabi-nabi terdahulu, di mana hikmahnya setiap bertemu dengan nabi-nabi dan rasul terdahulu mereka berbagi pengalaman. Artinya sejarah masa lalu itu juga penting ya dalam kehidupan kita, agar kita bisa berkaca ya, bercermin untuk tidak misalnya mengulangi kesalahan yang sama kalaupun itu suatu kesalahan, ataupun melakukan kebaikan yang sudah pernah terjadi ya dari kisah-kisah tersebut. Nah itu juga hikmahnya Rasulullah bertemu dengan para nabi dan rasul di setiap langit. Sampai akhirnya Rasulullah sampai tadi ke Sidratul Muntaha ya, bertemu dengan Allah langsung. Disampaikan kurang lebih jarak antara Rasul dengan Allah itu sekitar 2 busur panah ya, jadi sangat dekat ya. Rasulullah melihat langsung, maka itu merupakan kebahagiaan yang sangat besar ya. Nah disitulah Rasulullah menerima perintah sholat yang pertama perintahnya itu adalah 50 waktu ya. Tapi kita ingat kemudian Rasulullah sampai bolak-balik ya, karena setiap ketemu Nabi Musa ya, Nabi Musa ini selalu menawar ya, minta dikurangi, karena kata Nabi Musa, umatku saja itu sangat kewalahan ya, yang istilahnya umat Nabi Musa itu yang fisiknya lebih kuat, yang umur mereka lebih panjang ya, tapi mereka juga berat ya kalau sholat 50 waktu. Maka sampai berkali-kali tuh Rasulullah sampai terakhir 5 waktu ya, Rasulullah tidak mau lagi disuruh kembali. Sudah kata Rasulullah, malu ya kalau bolak-balik terus gitu ya. Nah akhirnya disitulah kita mendapatkan syariat sholat. Ini merupakan satu-satunya syariat yang khusus ya, yang diterima langsung oleh Rasulullah ya, tanpa perantara. Karena Jibril sendiri itu tidak dibolehkan ya naik ke Sidratul Muntaha. Jadi Rasulullah pergi sendiri. Walaupun kalau perjalanan yang lain itu disertai Jibril ya. Nah, tapi sampai langit ke-7 saja Jibril ya. Sidratul Muntaha itu tidak disertai lagi oleh Jibril. Nah, jadi itu
hikmahnya ya, antaranya Isra Mi'raj itu, namun yang jarang dibahas di sini akan kita bahas yaitu perjalanan Isra ya. Perjalanan Isra itu adalah tadi dari Mekah ke Palestina. Nah, ternyata hikmahnya ya dari Palestina ini, karena ini juga jarang ya umat Islam itu yang artinya familiar ya dengan Masjidil Aqsa ya, karena di dalam hadis ya 3 masjid inilah ya yang artinya kita boleh berpayah-payah ya untuk melakukan perjalanan mengunjungi yang disunahkan ya, yang disyariatkan ini hanya 3 masjid yang kita kunjungi. Nah, artinya kita yang kalau mau jalan-jalan itu ini dulu yang wajib ya harus kita usahakan. Kalau tempat-tempat lain itu tidak ada syariatnya ya. Yang tempat inilah yaitu Masjidil Haram yang pertama, di dalam hadis urutannya baru Masjidil Aqsa ya, dan yang ketiga Masjid Nabawi ya. Jadi Masjid Nabawi itu justru yang ketiga, karena Masjidil Aqsa ini termasuk ibadah tertua ya setelah Masjidil Haram ya. Nah, ternyata hikmahnya mengapa Rasulullah ya dibawa ke Masjidil Aqsa, ternyata disitulah menurut ulama Masjidil Aqsa ini ibarat adalah jantungnya umat Islam. Kalau jantungnya sehat, maka umat Islam sehat ya, kondisinya baik. Sebaliknya kalau kondisi Masjidil Aqsa ini juga buruk, maka seperti itulah kondisi umat Islam. Jadi menurut para ulama, kalau kita mau melihat kondisi umat Islam, melihatlah kondisi Masjidil Aqsa. Nah, maka kita melihat saat ini kondisi Masjidil Aqsa yang dikuasai oleh Yahudi ya, dan sangat susah sekali ya umat Islam untuk beribadah di sana. Maka itulah gambaran ya kondisi umat Islam berarti memang sangat buruk saat ini, karena kita sendiri Masjidil Aqsa saat ini dikuasai penuh ya oleh Yahudi, jadi sangat sulit ya untuk ke sana ya, kalaupun ada sangat terbatas ya, dan kalaupun beribadah ke sana itu yang boleh kalau warga sana itu yang di atas 60 tahun, dan itu pun dengan interogasi segala macam ya. Nah, karena mereka sangat khawatir kalau ada perlawanan dan segala macam ya. Nah, jadi Allah perintahkan ya kepada Rasulullah untuk membebaskan Masjidil Aqsa ya. Nah, tapi ternyata sampai Rasulullah meninggal, Rasulullah tidak berhasil ya membebaskan Masjidil Aqsa yang ketika itu dikuasai juga oleh Nasrani ya, kalau tidak salah ya di zaman Rasul itu. Mohon maaf kalau keliru nih, agak lupa-lupa saya tadi bacanya. Jadi juga belum dikuasai umat Islam ketika itu ya Masjidil Aqsa ya. Maka sampai berganti kekhalifahan ya Abu Bakar itu juga belum berhasil membebaskan, sampai akhirnya Khalifah Umar bin Khattab baru berhasil ya membebaskan Masjidil Aqsa. Nah, akhirnya di dalam pemerintahan Umar bin Khattab yaitu bisa dikuasai ya Palestina, Masjidil Aqsa ini sampai kurang lebih 100 tahun ya. Nah, setelah itu kembali lagi ya dikuasai oleh kaum Yahudi ya. Mohon maaf nih kalau kebalik, karena antara Yahudi dan Nasrani nih yang berkuasa di sana ya, karena itu termasuk ibadahnya mereka ya, umat Nasrani juga di situ, Yahudi dan juga umat Islam ya. Nah, semua khalifah itu berusaha ya untuk selalu membebaskan, ini merupakan perintah Allah ya untuk membebaskan masjid ini, karena 3 masjid inilah ya tempat suci umat Islam ya. Karena di sana juga itu dilipat gandakan ibadah ya dibandingkan masjid lainnya. Jadi kalau tidak salah 100 kali ya, kalau di Masjidil Haram 100.000, 100 kali berapa 100.000 ya, di Masjid Nabawi 1000 kali, dan di sana kalau tidak salah 100 kali. Saya lupa tadi buka hadisnya. Jadi di situ juga termasuk yang beribadah dilipat gandakan ya dibanding masjid yang lainnya. Nah, jadi sampai berganti kekhalifahan ya, tidak juga berhasil ya setelah Umar tadi kurang lebih menguasai 100 tahun, diambil alih lagi oleh, mohon maaf nih kalau nggak Yahudi Nasrani, kebalik, saya mohon maaf karena lupa ya. Nah, jadi sampai terakhir yang membebaskan itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi ya. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi inilah yang kembali berhasil ya membebaskan Masjidil Aqsa dari kaum kafir ya. Di mana kelahiran Salahuddin Al-Ayyubi ini juga tidak lepas dari peran ulama Nuruddin Zanki ya, yang merupakan gurunya ya. Nah, Nuruddin Zanki inilah yang tidak pernah lelah ya berdakwah ke sana kemari ya, membina generasi-generasi Islam ya, generasi-generasi muda, dan terus dia menanamkan ya untuk kembali merebut Masjidil Aqsa. Maka lahirlah dari pendidikan ini ya seorang Salahuddin Al-Ayyubi ya. Salahuddin Al-Ayyubi ini juga berasal dari orang tua yang soleh dan solehah, dan mereka ini memang punya niat ya
pengen punya keturunan yang bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Akhirnya bertemulah dua ini suami istri yang punya visi yang sama ya, pengen anaknya itu menjadi pembebas Masjidil Aqsa. Lahirlah Salahuddin Alayubi yang dididik tadi oleh Nuruddin Zangki ya, dan alhamdulillah berhasil ya kembali dibebaskan ya Masjidil Aqsa Palestina, dan ini bertahan kurang lebih 90 tahun ya. Kemudian kembali lagi dikuasai saat ini oleh Yahudi sampai saat ini ya. Jadi sampai saat ini kembali lagi dikuasai oleh kafir, orang kafir ya. Maka ini adalah tugas kita seluruh umat Islam ya. Mungkin kalaupun bukan kita, semoga nanti dari generasi kita ya lahir ya anak-anak yang punya tekad ya untuk kembali memenangkan Islam, karena simbol ya kemenangan Islam ternyata ada di Masjidil Aqsa tersebut. Makanya tahu betul ya, orang Yahudi Zionis itu dia tahu kalau sampai umat Islam berhasil kembali membebaskan Masjidil Aqsa, menguasai, maka disitulah ya indikator kemenangan Islam ya. Masya Allah. Jadi kalaupun kita ya bisa berkontribusi saat ini, maka kita dukunglah ya perjuangan para Muslim Palestina itu ya, dengan mungkin dengan harta kita ya. Kalau dengan jiwa kita mungkin tidak ada kapasitas ya untuk berperang di sana, karena penduduk Palestina sendiri mengatakan ya, untuk berperang di Palestina itu dibutuhkan ya keimanan yang tentunya kuat. Mereka itu juga kalaupun mendatangkan orang dari luar itu benar-benar mereka seleksi ya, yang hafal Quran ya, yang keimanannya kokoh, karena siap-siap mati di sana ya. Kalau kematiannya itu tidak siap kan kasihan ya, makanya mereka juga tidak sembarangan mau ya menerima orang-orang luar itu yang mau berjihad di sana, karena daripada istilahnya mati mudar ya. Karena kalau yang masuk itu bukan yang imannya kuat ya, bukan orang-orang yang khusus, maka bisa jadi akan justru melemahkan perjuangan mereka. Makanya Rasulullah itu tidak terperdaya dengan jumlah yang banyak ya, tapi walaupun sedikit tetapi di situ berkualitas ya, dengan keimanan yang kuat, itulah yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Makanya kita ingat ketika perang Badar ya, walaupun jumlah umat Islam sedikit, tetapi Masya Allah ya, dengan iman mereka yang kuat, itulah yang mendatangkan pertolongan Allah. Nah, jadi dari Isra Mi'raj inilah Allah menunjukkan kekuasaannya, di mana Rasulullah diperlihatkan surga, neraka ya, semua kekuasaan Allah. Maka Allah menghibur ya, artinya Rasulullah harus senantiasa kuat ya, karena itu merupakan ujian ya keimanan. Makanya kita jangan merasa sudah beriman, kata Allah, jangan mengaku beriman sementara kita belum diuji ya. Ujian kita belum seberapa ya dibandingkan sampai Rasulullah tadi dilempari ya, diusir sampai berdarah-darah, sampai disebut orang gila segala macam ya ketika di Taif, sampai pernah pas sholat itu juga ditimpuk oleh jeroan hewan ternak ya oleh Abu Jahal ya. Abu Lahab juga seperti itu ya, luar biasa intimidasinya kepada Rasulullah ketika paman beliau meninggal, itu luar biasa ya. Rasulullah segala cara itu dikejar-kejar mau dibunuh ya. Nah, jadi kalau kita hari ini belum sampai makan rumput ya kayak Rasulullah, merasa kita itu nolongso, kita belum ada apa-apanya. Makanya jauh kita kalau dikatakan bersabar ya, kalau baru sedikit-dikit kita mengeluh ya. Rasulullah luar biasa ujiannya. Padahal Rasulullah adalah orang yang paling dikasihi Allah di muka bumi. Nah, janganlah kita merasa jumawa ya, kita merasa hebat ya. Padahal belum diuji, karena bukti ya kecintaan Allah itu, maka kita diuji dan sabar, itulah yang lulus ya dari ujian Allah. Nah, jadi dari Isra Mi'raj itulah Allah tegaskan, Allah Maha Kuasa. Sebenarnya gampang bagi Allah kalau mau mengislamkan seluruh penduduk di muka bumi ini. Tetapi kemudian Allah tidak akan mudah ya memberikan surga itu kepada setiap manusia, kecuali oleh orang-orang yang terpilih memang, yang benar-benar diuji kualitasnya. Makanya itulah yang berharga, yang berhak nanti mendapatkan surga, mendapatkan keberuntungan. Makanya kita bisa melihat ya peristiwa emas itu ya, tambang emas itu segala macam ya, melalui proses yang mungkin itu babak belur ya istilahnya. Emas itu sampai dia murni jadi emas 24 karat itu perjalanannya sangat panjang, digali gitu ya, dari digali kemudian sampai dimurnikan ya, segala macam peristiwanya, barulah emas itu berharga ya 24 karat. Begitu juga mutiara yang ada di dasar lautan ya, itu tidak gampang ya mencarinya ya. Nah, maka itulah yang berhak mendapatkan tadi janji Allah,
keberuntungan maupun surganya. Karena dari itu kita jangan pernah putus asa, jangan pernah lelah, jangan pernah hilang kesabaran untuk terus menjaga iman kita supaya bisa bertahan ya sampai hanya ajal kita yang menjemput ya. Jangan sampai kita berpaling dari usaha terus mendekatkan diri kepada Allah. Kalaupun ada rasa futur ya, rasa malas, harus kita lawan, harus kita perangi dengan jihad tadi ya, dengan kesungguhan, dengan senantiasa berdoa kepada Allah, dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan pertolongan Allah lah, dengan kekuatan Allah lah kita mampu ya beribadah, sama sekali bukan karena kehebatan kita, tapi kita merasa kita adalah makhluk yang lemah yang senantiasa bersandar dengan kekuatan Allah. Dengan mengharap rahmat karunia dari taufik ya pertolongan Allah lah kita bisa untuk melakukan amal-amal soleh. Nah, karena itu insya Allah ini salah satu hikmah ya Isra Mi'raj, kita lebih menghargai lagi tadi setiap detik ya napas kita, waktu-waktu luang kita, karena sangat berharga ya supaya kita terpilih tadi menjadi hamba-hamba Allah yang layak tadi termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan keberuntungan ya. Tentunya tadi dengan iman ya, bertakwa, beramal soleh, dan juga berjihad di jalan Allah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insya Allah demikian materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, segala kekurangan saya memohon kepada Allah untuk mengampuni segala salah dan hilap. Begitu juga setiap kata perkataan kalau ada yang salah dan hilap kepada ummahat fillah rahimakumullah, saya juga mohon maaf lahir batin. Jazakumullah khairan katsira.